Borobudur dibangun abad 9 oleh Wangsa Sailendra, sebuah bangunan suci agama Buddha Mahayana. Boleh saja ada orang yang berteori bahwa Borobudur bukan peninggalan agama Buddha, peninggalan Nabi Sulaiman misalnya, atau agama asli Nusantara. Tapi jelas kasat mata, arca-arca itu selazimnya patung Buddha di seluruh dunia. Stupa-stupanya menggambarkan jelas konsep akidah agama Buddha tentang moksa. Dalam akidah Hindu-Buddha, manusia adalah Atman yang memancar dari Brahman. Brahman adalah sang awal dari segala sesuatu. Cita-cita Atman adalah kembali kepada Brahman, tetapi dia terperangkap dalam lingkar samsara. Mekanisme karma yaitu membalas setiap perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh Atman. Balasan itu diperoleh di kehidupan berikutnya melalui reinkarnasi. Tapi reinkarnasi itu sendiri masih terjadi di bumi ini, bukan di alam lain. Maka setiap Atman yang berbuat buruk, dia akan dikarma buruk dalam reinkarnasinya. Begitupun ketika berbuat baik, dia juga akan dikarma baik dalam reinkarnasinya nanti. Maka setiap perbuatan baik maupun buruk akan memerangkap Atman dalam rangkaian reinkarnasi terus-menerus yang disebut lingkar samsara. Agar Atman bisa kembali kepada Brahman, maka dia harus menghentikan lingkar samsara itu. Caranya, tidak melakukan perbuatan buruk ataupun perbuatan baik sekalipun, agar tidak perlu dikarma. Dari konsep itulah muncul perbuatan bertapa, berdiam diri, tidak melakukan apapun agar tidak dikarma apapun, agar lingkar samsara berhenti. Arca-arca Buddha di tingkatan bawah Borobudur masih terbuka, artinya masih terhubung dengan kehidupan dunia. Naik ke level atasnya, arca Buddha mulai ditutup stupa, namun masih berlubang, artinya sudah memasuki proses moksa, namun belum sempurna. Stupa terbesar di puncak Borobudur tidak memiliki lubang seperti stupa-stupa kecil di bawahnya. Di dalamnya terdapat patung Buddha juga, tetapi manusia sudah tidak bisa melihatnya. Itulah simbolisasi moksa dari alam dunia, menyatu kembali dengan Brahman. Candi Borobudur diselesaikan di masa Samaratungga, generasi kelima dari Wangsa Sailendra. Jauh sebelum Samaratungga, sesungguhnya Wangsa Sailendra sudah memohon kepada khalifah di Jazirah Arab untuk belajar Islam. Sri Indravarman, penguasa Wangsa Sailendra generasi kedua, mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal dengan kesuksesannya mengantarkan khilafah Bani Umayyah menuju puncak kejayaan. Surat itu dipelajari secara ilmiah oleh Eski Fatimi, kemudian dituliskan dalam jurnal ilmiahnya yang dipublikasikan oleh Cistor. Di dalam surat tersebut, Sri Indravarman memperkenalkan diri sebagai penguasa negeri yang memiliki 1000 gajah. Istananya dibangun dari emas, diapit 2 sungai yang mengaliri pohon gaharu, serta memiliki kapur barus. Indravarman menuliskan bahwa dia ingin sekali diajari Islam oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seiring waktu berlalu, Nusantara terus berproses. Dakwah Islam kini berkembang. Abad ke-14 Masehi, Wali Songo sukses mendirikan Kesultanan Islam di seantero Nusantara. Akidah Islam yang rasional mengalahkan mitos-mitos sebelumnya. Rakyat Nusantara berbondong-bondong meninggalkan agama lamanya untuk memeluk Islam. Seiring itu, Borobudur pun ditinggalkan. Bukan dirusak, bukan dihancurkan, tetapi memang ditinggalkan begitu saja, karena memang sudah tidak lagi berkepentingan dengannya. Abad ke-16, orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Mereka membeli rempah-rempah untuk dijual kembali ke negerinya.
Namun sifat tamak mendorong mereka untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Maka penjajahan pun sedikit demi sedikit dimulai. Rakyat Nusantara yang sudah menggenggam akidah Islam mustahil tinggal diam melihat kezoliman di depan mata. Maka jihad fisabilillah menggelora di dada mereka, membuat penjajah kewalahan menghadapi badai perlawanan yang tak mengenal takut. Konsep menang atau mati syahid benar-benar menjadi kekuatan yang mustahil dilawan para begundal Eropa. Para penjajah itu perlahan belajar bahwa kekuatan perlawanan rakyat Nusantara ternyata berdiri tegar di atas pondasi akidah Islam. Maka untuk meruntuhkannya, mereka berupaya menggoyahkan akidah rakyat. Salah satu ide untuk menggoyang akidah itu adalah dengan membuat propaganda yang mampu memutus warga dari sejarah keislaman mereka. Maka muncullah ide propaganda tentang kejayaan Nusantara di masa Hindu-Buddha. Untuk memperkuat propaganda tersebut, di abad 19, penjajah sekaligus misionaris Inggris Thomas Stamford Raffles merestorasi Borobudur. Dia ingin memalingkan muslimin Nusantara dari akidah Islam pemicu jihad itu dengan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, dengan menampilkan satu peninggalan Mekah, Borobudur. Para misionaris Eropa itu membangun kembali Borobudur bukan untuk membudakan kembali Nusantara. Itu hanya semata-mata memalingkan pribumi Nusantara dari Islam. Niat sejati para penjajah adalah membaratkan Nusantara dalam arus sekularisasi seluruh dunia. Hanya saja agar tidak terlalu vulgar, mereka menggunakan kedok Hindu-Buddha dan yang penting bukan Islam. Para penjajah itu mengemas ide-ide sekuler barat, demokrasi, nation state dengan baju Hindu-Buddha agar terlihat lebih lokal Nusantara. Akhirnya melalui politik balas budi, para penjajah itu berhasil mendidik para pribumi dengan asas-asas pemerintahan dari negara barat. Para didikan penjajah itu kemudian memperjuangkan satu negara baru yang menggunakan formula barat, sekuler, demokrasi, dan nation state. Akhirnya dengan sistem itu, hingga kini para penjajah tetap bisa menjarah kekayaan Nusantara, bahkan penjajahannya semakin canggih. Jika dulu mereka mengeruk palawija dengan todongan senjata, hari ini mereka mengeruk emas dan minyak bumi dengan sistem legal yang membuat kita tidak berdaya.